kita kembali lagi di Memoir of the King of War. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, ketika salah satu pasukan dari desa Deryok yang mencoba untuk menyerang Sayu, ia kira Sayu bagian dari pasukan 100 teknik. Orang itu menyerang dengan energi gelap di tangannya, yang langsung ia arahkan kepada Sayu. Namun, Sayu hanya menyambut serangan itu dengan sepasang sumpit miliknya. Sumpit itu telah ia alirkan energi Ki Guntur, yang langsung bertemu dengan jari dari lawannya. Jari itu terpelintir, dan energi Ki-nya masuk merusak semua jaringan di tubuhnya, layaknya seperti orang yang terkena sambaran petir. Orang itu berteriak menahan rasa sakitnya. Dari setiap lubang di tubuhnya, keluar cairan merah juga, disertai tubuh yang mengeluarkan asap. Seketika orang itu langsung ambruk di lantai. Sedangkan Sayu, ia tetap duduk santai di kursinya, sambil mengamati bela diri dari 3 faksi di depannya, yang ia pikirkan bahwa ini adalah seni bela diri dari daratan. Menurutnya, mereka ini bukanlah masalah besar. Kembali di tempat perkelahian, di mana Moyong Kwang Seong yang sedang melawan Gemusu, mereka berdua ini masih saling bertukar serangan. Gemusu mempertanyakan hal yang membuat ia penasaran tentang alasan mengapa keluarga Moyong baru-baru ini mengumpulkan emas di seluruh Liaoning. Moyong Kwang Seong pun menjawab bahwa kami tidak perlu ada alasan, karena bagaimanapun juga, keluarga Moyong kami akan mengambil emasnya. Sedangkan Master Na, dia panik setengah mati melihat pertarungan kedua orang itu. Dengan keringat dingin, ia mengakui bahwa kedua orang itu sangatlah kuat. Pada keadaan ini, dia akan benar-benar hancur. Lalu si Gagak yang sama paniknya, ia melapor kepada Master Na bahwa 8 orang dari 100 pasukan 100 teknik telah dikalahkan. Ia pun bertanya, apa yang harus kita lakukan kepada Master Na? Namun, Master Na ini sudah kepalang panik. Ia tiba-tiba berteriak, berkata brengsek, brengsek, brengsek. Lalu dengan kedua tangannya, ia hantamkan ke lantai. Dengan efek kekuatan yang besar itu, lantai penginapan itu pun langsung porak-poranda. Orang-orang langsung terpental. Begitu juga dengan pertarungan kedua orang itu, yang langsung terhenti. Mereka semua membuat pertahanan diri dari serpihan kayu yang telah hancur. Melihat itu, Moyongji mengumpat, ia sangat kesal dengan kelakuan dari Master Na. Namun ia tidak menyadari serangan dari Master Na yang datang secara tiba-tiba. Kepalanya terhantam, membuat tubuhnya langsung terpental. Master Na tidak hanya menyerang, ia juga dalam misi melarikan diri, agar tidak terlihat seperti orang yang pengecut. Dia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan penghinaan ini kepada 3 orang kuat di hadapannya, dan ia mengancam akan membunuh mereka semua. Lalu ia pergi kabur melalui jendela. Kedua orang itu pun tidak tinggal diam. Moyong Kwang Seong langsung mengejar. Ia menyesal telah melepaskan kewaspadaannya seperti orang bodoh. Sedangkan Gemusu, ia langsung menyuruh Chu Saljo untuk menangkap bajingan itu, sebab mereka tidak boleh sampai kehilangan Master Na. Sesuai perintah, ucap para Chu Saljo. Disebutkan Chu Saljo ini adalah murid dari Gae Musu, desa Daeryok. Mereka pun bersama-sama keluar dari penginapan melalui jendela yang telah mereka jebol. Dari luar, orang-orang bisa melihat jendela penginapan itu yang tiba-tiba terlempar keluar dan menghantam ke area rumah di sekitarnya, disertai keluarnya para ahli bela diri yang keluar dari jendela yang telah jebol. Mereka semua melompat dari atap rumah ke rumah lainnya, hanya untuk mengejar Master Na yang telah melarikan diri. Master Na berusaha mempercepat pelariannya, namun Moyong Kwang Seong mengejek Master Na yang bodoh. Karena apakah ia berpikir dapat melarikan diri dengan mudah dengan kecepatan seperti itu? Begitu juga dengan Gemusu, yang tidak akan melepaskannya begitu saja. Sedangkan saat ini, di posisi si Gagak, yang sama halnya juga sedang melarikan diri, ia berkata kepada masternya untuk pergi bersama-sama. Namun, tiba-tiba Moyongji sudah berada di belakangnya, dengan bilah pedang yang menempel di leher si Gagak. Tempat yang kamu tuju adalah surga, ucap Moyongji yang langsung menyayat leher si Gagak. Si Gagak pun langsung ambruk ke lantai. Moyongji yang marah, ia mengumpat kepada pasukan 100 teknik, Nahachu, dan ia memastikan akan membunuhnya. Lalu ia melompat keluar melalui jendela yang telah rusak itu. Di tengah sekaratnya, si Gagak ini masih bisa mengumpat, ia membodohi orang-orang itu. Kecuali jika mereka adalah monster dengan 3 kepala dan 6 tangan, karena mereka tidak akan pernah bisa memindahkan banyak emas sendirian. Mendengar itu, Sayu datang mendekat, lalu ia mengatakan, apa yang membuat orang berpikir bahwa hanya masternya saja yang mengetahui emas tersebut. Si Gagak yang melihat kedatangan Sayu, ia berusaha meminta pertolongan. Sayu mengatakan
bahwa kamu masih belum sepenuhnya kehilangan nafas. Lalu ia mengulurkan tangannya yang telah diselimuti ki biru miliknya. Saiwu menjelaskan bahwa sangat disayangkan. Seni bela diri miliknya hanya bisa menyakiti orang, dan ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan si Gagak. Mendengar itu, si Gagak pun bingung dengan apa maksud dari perkataan Sayu. Namun tangan Sayu sudah berada di leher dari si Gagak. Sayu pun kembali mengatakan bahwa ia bisa mengambil kematian si Gagak bersama dengan rasa sakit. Sayu mengalirkan energi Ki Guntur itu ke tubuh si Gagak. Gemercik kilatan petir biru meliuk indah dari tubuh si Gagak. Si Gagak pun meraung kesakitan. Ia merasakan darah dan energi miliknya. Semua menjadi kacau. Dengan wajah santai, Sayu mengatakan bahwa ia tidak bisa mengurangi rasa sakit, tapi orang itu juga tidak akan mati sampai ia menghentikan kemampuannya. Tapi, jika orang itu menjawab pertanyaannya, maka ia akan membunuhnya tanpa rasa sakit. Lalu Sayu mempertanyakan di mana emasnya. Dengan dipenuhi energi petir yang terus menyiksa tubuhnya, ia terbatuk-batuk sambil menjelaskan bahwa emas itu berada di Gunung Dongmyung Umryonggok. Di lembah ada sebuah gua yang dikelilingi oleh tanaman merambat. Mendengar jawaban itu, Sayu berterima kasih. Lalu ia menarik energi Ki itu kembali. Sayu meminta maaf karena telah menyakitinya sebentar. Lalu ia pun menyuruh si Gagak untuk merasa nyaman di saat-saat terakhirnya. Dengan begitu, si Gagak menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai, dan tangan Sayu menutup mata itu untuk menghormati kematiannya. Setelah itu Sayu berpikir tentang letak yang tepat di mana gunung itu berada. Menurutnya di Bengsi ini, di mana tempat penginapan itu berada, lokasi itu tepatnya berada di sekitar Baekhyori. Singkat cerita, Sayu sudah berada di pegunungan Dongmyung Umryonggok. Ia pun mengamati jejak dari tapak kaki kuda dan jejak gerobak yang telah lewat. Menurutnya ini jumlah emas yang bagus dan berat, karena bekas tapaknya cukup dalam. Lalu pandangannya terarah ke sebuah gua, yang dikelilingi oleh tanaman merambat. Sayu menyibak tanaman itu, dan benar saja, ia bisa melihat ada sangat banyak sekali emas, yang tersusun rapi di dalamnya. Melihat itu Sayu pun tersenyum. Syarat akan niat untuk maling. Kita kembali lagi ke para ahli bela diri. Mereka semua saat ini masih mengejar Nahachu yang melarikan diri. Di tengah pengejaran itu, Moyong Kwangseong dan Gemusu saling mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Nahachu. Nahachu sendiri sekuat tenaga menghindarinya, dan ia juga mengumpat kesal kepada dua orang itu. Tahu serangan ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Moyong Kwangseong mengatakan kepada senior Gemusu bahwa kemampuan kita jauh berbeda. Oleh karena itu, apakah senior ingin mencobanya sampai akhir? Gemusu pun menjawab bahwa perjalananmu masih panjang. Maksud dia itu untuk membiarkan Nahachu menjadi miliknya, dan Moyong Kwangseong untuk melepaskannya. Dia ini ingin menguasai emasnya sendiri. Lanjut, ia pun menyuruh para Chu Saljo pergi menangkap Nahachu, dan ia akan mengurus Moyong Kwangseong. Seperti biasa, para Chu Saljo itu siap melaksanakan perintah. Melihat Gemusu yang tidak mau menyerah, Moyong Kwangseong pun menjadi kesal. Namun tiba-tiba sang adik muncul di sampingnya. Moyongji mengatakan untuk tidak usah khawatir, sebab ia yang akan mengejar Nahachu, dan kakaknya hanya akan fokus untuk melawan Gemusu saja. Melihat itu Gemusu menjadi kesal, sebab Moyongji sudah melesat ke arah Nahachu dan menebas para Chu Saljo milik desa Daeryok. Nahachu yang berlari, ia menoleh ke belakang, dan melihat Moyongji yang menyarungkan pedangnya disertai cairan merah yang keluar dari tubuh para Chu Saljo yang telah ia tebas. Lalu dengan sigap, tangan kecil Moyongji mencengkram leher dari Nahachu. Nahachu sendiri menggeram kesakitan atas cengkraman dari Moyongji. Karena target sudah tertangkap oleh pihak lawan, Gemusu langsung melesat ke arah Moyongji. Namun Moyong Kwangseong tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan kipasnya, Moyong Kwangseong langsung menyerang Gemusu. Melihat serangan yang tiba-tiba itu, dengan sigap Gemusu langsung menangkis dengan tangannya. Tangan itu pun menerima sayatan yang begitu dalam, hingga cairan merah langsung mengalir dengan sangat banyak. Lalu Moyong Kwangseong mengancam kepada lawannya, yang tidak ingin menyerah sampai akhir, maka ia akan menggorok lehernya. Kembali ke Nahachu yang dicekik lehernya, ia tetap tidak ingin memberitahukan di mana letak emas itu berada. Semua emas itu adalah miliknya, ucap Nahachu. Mendengar itu, Moyongji cengkramannya menjadi semakin kuat, disertai dengan jurus yang bernama Principle of the Spirit. Energi hijau itu langsung menyelimuti tubuh Nahachu dan semakin menyiksanya. Dengan marah Moyongji mengatakan bahwa Nahachu akan memberitahunya karena ia akan membuat Nahachu mengatakannya sendiri.
Sekarang cerita berpindah ke tempat Sayu, di mana ia sedang mengantongi beberapa emas. Ia akan mengambil emas itu sebanyak yang ia butuhkan saja, lalu sisanya akan ia gunakan untuk sesuatu yang besar di masa depan. Lalu ia keluar dari gua itu dan berpikir, dari pengamatannya akan sulit bagi desa Daeryok untuk menang, dan mereka yang berasal dari keluarga Moyong itu kemungkinan besar akan segera datang ke sini. Karena ia tidak bisa memindahkan emas sendirian, dan memang tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, ia tidak perlu memindahkan emasnya. Di sekitarnya ia melihat hanya ada pohon dan bebatuan. Karena segala sesuatu yang berbentuk memiliki energi Ki, ia langsung mengumpulkan Ki Guntur. Di tempat ini dari bentuk-bentuk itu, Ki Guntur yang dihasilkan dari sekitarnya, langsung ia ledakan, sehingga bebatuan itu hancur berkeping-keping, menimbun gua itu di dalamnya. Dipastikan siapapun yang datang ke tempat ini akan kesulitan untuk menemukannya. Tapi Mimin tahu, Sayu pun memandangi tempat itu dari atas ranting pohon di seberangnya, di bawah langit yang cerah, dan di atas ranting pohon, Sayu berdiri mengamati sekitar. Apakah ini tempat yang disebut Shenyang, tempat paling ramai di Provinsi Liaoning? Ada keluarga Moyong dari Shenyang, dan desa Daeryok dari Fusun. Apakah ini kebetulan? Ini adalah tempat di mana masterku pergi untuk menemukan putrinya 10 tahun yang lalu. Juga tempat yang dicurigai, di mana utusan Yuan membawa kakakmu Ae. Itu semua di Shenyang. Buat Sayu tidak akan sulit memastikannya dengan matanya sendiri. Dan sekarang, ia harus pergi ke Shenyang. Ia pun segera hilang dari ranting pohon itu, hanya menyisakan bekas energi Ki biru yang berlahan mulai menghilang. Cerita saat ini berada di Fusun, di tempat Daeryokbo. Terdapat beberapa bangunan milik Daeryokbo yang sekitarnya dikelilingi dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi bagaikan benteng pertahanan. Di bangunan itu, lampu menyala sangat terang. Ternyata di dalamnya terdapat 7 mayat Chu Saljo yang telah tewas. Mayat-mayat itu diletakkan berbaris di atas jerami dengan kain putih yang menutupi wajahnya. Disaksikan oleh ketua Daeryok dan anaknya. Gemusu melaporkan atas kehilangan 7 orang itu oleh 2 pahlawan dari keluarga Moyong. Sambil memandangi mayat-mayat dari Chu Saljo, pemimpin Daeryokbo, Man Guangwu, ia turut bersedih atas kehilangannya 7 orang yang begitu berharga. Namun sang anak yang bernama Man Songhyun mengatakan kepada sang ayah bahwa tidak ada gunanya hanya menunggu dan menontonnya saja. Anak yang termuda, Man Hye-sang mengatakan bahwa membunuh Chu Saljo berarti mereka bersedia melawan Daeryokbo. Mendengar itu semua, Gemusu mengatakan kepada sang pemimpin bahwa kematian mereka disebabkan karena ketidakmampuan dirinya. Ia memohon untuk dihukum. Namun sang pemimpin mengatakan, apa gunanya menghukum orang sepertimu yang telah melakukan yang terbaik? Namun hal yang lebih menggangguku ialah bahwa keluarga besar Moyong melanggar perjanjian 20 tahun mereka hanya demi emas. Terlepas dengan apa tujuan mereka, mereka tidak bisa pergi dengan melakukan sesuatu sesuka mereka. Lalu sang pemimpin berteriak dengan lantang, menyuruh semuanya untuk mendengarkan bahwa mulai saat ini, keluarga Moyong adalah musuh kita. Semua murid dilarang keluar. Kalian harus bersiap-siap untuk perang melawan keluarga Moyong. Ternyata di hadapannya sudah terdapat ribuan murid yang telah berbaris siap menerima perintah dari masternya. Di sini, Gemusu juga memanggil sang pemimpin dengan panggilan master. Mendengar panggilan dari Gemusu, sang pemimpin kembali menjelaskan bahwa jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak kompeten, maka aku adalah orang yang bertanggung jawab atas Chu Saljo juga yang tidak kompeten. Bukankah kamu berpikir bahwa kematian mereka berarti aku telah dibutakan oleh emas? Jika tidak, maka kamu harus berdiri sebagai garda depan dalam pertempuran yang menentukan melawan keluarga Moyong dan menunjukkan kepadaku bahwa keputusanku benar. Mendengar ucapan itu, Gemusu paham dan menerima perintah dari masternya. Ya memang seharusnya begitu, ucap sang pemimpin. Namun matanya terpaku dengan salah satu mayat di depannya. Ia pun menyibak kain putih penutup wajah dari mayat itu dan mempertanyakan apa yang telah terjadi dengan mayat ini. Man Songhyun mempertanyakan maksud dari pertanyaan sang ayah. Ayahnya menjelaskan bahwa luka di tubuh mayat ini tidak seperti di tubuh mayat lainnya. Satu orang ini tidak memiliki tanda pedang. Organ dalamnya baik-baik saja. Maka kematiannya bukan disebabkan oleh serangan batin. Mungkinkah, lalu sang pemimpin segera memeriksa nadi dari mayat itu? Seperti yang diharapkan, ucapnya dengan wajah yang sangat terkejut. Nadinya robek berkeping-keping. Seseorang meledakkan nadinya dengan ki yang menakutkan. Lalu ia bertanya kepada musuh, apakah ada orang lain ketika kamu bertarung dengan 2 pahlawan? Musuh pun menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya ada seorang pria muda berusia pertengahan 20-an.
Gerakannya luar biasa, akan tetapi kinya tidak terlalu bagus. Mendengar penjelasan itu, sang pemimpin yang masih berkeringat dingin, ia menyimpulkan bahwa tidak mungkin orang di usia tersebut bisa menggunakan ki sebanyak ini. Atau, apakah ada orang lain? Lalu ia menyuruh musuh, dalam hal apapun untuk harus ekstra berhati-hati. Dan untuk anaknya Song Hyun, ia harus melakukan segala upaya untuk menghadapi bakat kebajikan angin utara. Bersama dengan Hisan, ia pun mengiyakan kata-kata dari sang ayah. Sedikit dijelaskan tentang bakat kebajikan angin utara. Mereka adalah salah satu kelompok yang bersaing dalam perebutan kekuasaan penghubung. Dengan tegang dan berkeringat dingin, menurutnya sang pemimpin menghancurkan sesuatu yang rumit seperti Vena, bahkan ia sendiri pun tidak bisa melakukannya. Mungkinkah ada pendekar seperti itu di keluarga Moyong? Atau ada orang lain yang keberadaannya bisa menjadi perubahan baru dalam perang yang akan datang melawan keluarga Moyong? Itulah hal yang telah terjadi pada malam itu di Fusun, tempat Daeryokbo. Sekarang cerita berpindah ke Shenyang, di tempat keluarga Moyong. Tempat keluarga Moyong ini jauh lebih megah. Tempat itu berada di ketinggian, dengan pemandangan satu gunung yang besar di belakangnya, serta diselimuti oleh kabut putih. Masuk ke dalam bangunan itu, dua pahlawan sedang menghadap kepada saudara yang lebih tua. Moyong Ji menyapa saudaranya, yang bernama Moyong Gunseong. Kalian terlambat, ucap Moyong Gunseong. Ia bisa menebak dari raut wajah mereka berdua, bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Moyong Kwangseong meminta maaf atas mereka berdua yang mengecewakan Moyong Gunseong. Mengecewakanku? Apa maksudmu? Aku tidak mengharapkan apapun darimu sejak awal, ucap Moyong Gunseong. Lalu ia mengatakan untuk berhenti berbicara omong kosong dan menyuruhnya untuk segera masuk karena ayah mereka sedang menunggu. Mendengar itu, seketika raut wajah kedua pahlawan langsung berubah menjadi tegang. Mereka pun terdiam tanpa kata-kata. Lalu pintu besar itu pun terbuka. Di dalamnya terdapat orang tua yang berdiri di depan pintu balkon, yang sedang memandangi gua di depannya. Lalu Moyong Gunseong masuk bersama dua pahlawan. Ia melapor kepada sang ayah bahwa Moyong Kwangseong dan Moyong Ji telah kembali. Seketika, orang tua yang mereka panggil ayah itu menoleh. Ia adalah kepala keluarga Moyong, bernama Moyong Dongcheon. Sungguh, kalian gagal mendapatkan emasnya, ucap kepala keluarga Moyong. Dengan raut wajah menyesal Kwangseong mengatakan, ia meminta maaf, tapi menurutnya itu hanya kesalahan kecil. Ia melaporkan bahwa ia sudah pergi ke Umryonggok, di mana pasukan 100 teknik menyembunyikan emasnya, tapi mungkin karena tanah longsor, seluruh Umryonggok telah runtuh. Dengan tatapan kesal, sang kepala keluarga mempertanyakan tentang kesalahan kecil itu. Melihat tatapan kepala keluarga yang kesal, Kwang Song pun kembali menjelaskan bahwa mereka yakin tentang tempat persembunyian itu, karena mereka telah mendapatkan titik itu langsung dari si pemimpinnya sendiri. Dengan menggunakan metode pengendali jiwa yang hebat, ia pun meminta kepada sang kepala keluarga untuk memberikannya waktu, ia akan menemukannya. Bahkan jika ia harus memindahkan gunung yang runtuh. Mendengar itu, kepala keluarga mengangkat tangannya dan memanggil Kwangseong. Tiba-tiba tangan itu mengeluarkan aura hijau. Dalam mode mencengkram, ia menyuruhnya mendekat. Seketika, leher dari Kwangseong diselimuti energi hijau yang mencekik hingga uratnya menonjol keluar. Melihat kakaknya seperti itu, Moyong Ji pun berteriak memanggil sang kakak. Dengan energi ki hijau itu, Kwangseong ditarik hingga berada di cengkraman tangan kepala keluarga. Sambil mencekik anaknya, ia mengatakan bahwa bagaimana ia bisa mempercayainya, bahkan dengan tugas yang begitu penting ini ditangani dengan begitu ceroboh. Melihat kakaknya yang dicekik, Moyong Ji berusaha menghentikan ayahnya. Namun Dong Cheon mencegahnya untuk ikut campur. Kembali ke kepala keluarga, ia yang kesal bertanya kepada Kwangseong, apakah dia tahu mengapa keluarga Moyong kita telah mengumumkan untuk menutup pintu? Dengan terbata-bata Kwangseong mengatakan bahwa ia tentu saja mengetahuinya. Itu untuk bergabung dengan Liga Lima Naga di bawah Asosiasi Bela Diri Besi. Lalu, kepala keluarga mempertanyakan, apa hanya sebatas itu saja pemikirannya? Ia menjelaskan bahwa dunia menempatkan kita sebagai yang terbaik kedua dari 5 keluarga. Namun, beberapa menganggap kita sebagai keluarga yang akan memimpin 5 keluarga di masa depan. Tapi, mereka mencoba membatasi keluarga kita. Kemudian mereka membentuk Liga Lima Naga di bawah Asosiasi Bela Diri Besi dan mengecualikan kita. Itu sebabnya, 20 tahun yang lalu, ia menyingkirkan mereka semua yang menentang keinginannya, meskipun mereka adalah orang tua dari keluarga kita. Dan ia mengumumkan untuk menutup pintu keluarganya. Dan ia tidak melakukan semua itu hanya untuk bergabung dengan Liga Lima Naga.
Tapi, untuk membuat seluruh asosiasi bela diri besi berada di bawah keluarganya. Lalu, dari dalam pagar balkon itu, sang ayah menekan kepala Kwang Seong ke pagar balkon dan mempertanyakan apa yang telah ia lihat. Kwang Seong mengatakan bahwa ia melihat ada gua di seberangnya, dan itu adalah gua Punggungan Utara. Kepala keluarga membenarkan itu. Ia menjelaskan bahwa itu adalah warisan dari Punggungan Utara yang besar, yang dapat menghancurkan Liga Lima Naga. Dan kunci untuk menyelesaikan warisan adalah emas itu. Ia pun kembali menegaskan kepada Kwang Seong bahwa kesalahan kecil yang kamu bicarakan akan mengganggu rencana yang telah ia kerjakan dengan keras selama 20 tahun. Mendengar itu, Kwang Seong pun meminta maaf. Begitu juga dengan Dong Cheon yang meminta ayahnya untuk tenang, karena ia yakin kalau Kwang Seong memahaminya. Ia mengatakan kepada sang ayah bahwa ia memiliki alternatif lain, dan dalam beberapa hari, kepala keluarga akan menerima emasnya melalui Biro Kuda Besi. Warisan Great Northridge pasti akan lengkap, ucapnya. Mendengar itu, kepala keluarga menjadi tenang dan segera melepaskan Kwang Seong dari tangannya. Lalu ia menyuruh dua pahlawan untuk mengabaikan dulu tugas ini dan fokus untuk menjaga pengawasan atas area di sekitar keluarga. Karena ada desas-desus bahwa bakat kebajikan angin utara sedang bergerak, itu berarti Liga Singa juga akan bergerak. Mendengar itu, Kwang Song pun mengatakan kepada sang ayah bahwa ia akan mengingatnya. Setelah ketiga anaknya pergi, kepala keluarga kembali mengingat bahwa waktu sudah berjalan 20 tahun dari kejadian waktu itu. Ia telah menunggu selama 20 tahun, dan sekarang mereka hanya tinggal satu langkah lagi. Lalu dengan tangannya ia mencengkram kayu pagar pembatas di balkon itu, hingga remuk karena ia yang terlalu bersemangat akan rencananya. Menurutnya, ketika mereka mengambil langkah terakhir itu, maka mereka akan dapat menempatkan dunia di bawah kaki keluarga Moyong. Di malam yang tenang itu, Sayu bermimpi kejadian 10 tahun yang lalu. Di bawah bulan merah, tragedi itu terjadi, di mana Joksan yang dijatuhkan ke jurang, dan kakak Muae yang diculik, juga dirinya yang digantung di antara dua cabang pohon, oleh orang utusan Yuan. Namun, ia pun terbangun dari mimpi buruk itu. Malam itu, ia hanya ditemani hangatnya api unggun, dan indahnya bintang-bintang di langit. Sayu pun duduk memegang kepalanya. Ia tidak menyangka akan memimpikan mereka berdua. Mungkin karena rindu, atau rasa bersalah karena tidak dapat melindungi mereka berdua. Atau juga karena ia punya janji. Yang jelas, ia tidak akan lupa akan tragedi itu. Tiba-tiba dari rerumputan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Menyadari itu, Sayu langsung menoleh ke arah datangnya orang tersebut. Ternyata, orang itu tidak hanya sendirian. Salah satu dari mereka, yang bernama Mak Goyo dari Biro Kuda Besi, memberi salam dan memperkenalkan dirinya kepada Sayu. Ia meminta maaf telah mengganggu di saat Sayu sedang beristirahat. Ia mengatakan bahwa rombongan mereka sedang mencari tempat beristirahat. Lalu saudaranya yang bernama Mak Junhu ikut memperkenalkan dirinya dan mengutarakan niatnya bahwa mereka semua ingin beristirahat sejenak di tempat ini. Itu sebabnya ia meminta izin kepada Sayu. Membalas niat mereka, Sayu juga memperkenalkan dirinya dari Goryeo dan menyuruh mereka untuk santai saja, sebab tanah ini tidak dimiliki oleh siapapun. Singkat cerita, hidangan lezat pun matang. Aroma itu menyebar di udara. Malam itu sambil menikmati makanan, mereka berbincang-bincang santai. Mak Goyeon cukup iri dengan Sayu yang masih muda sudah dapat berkelana. Pergi berkelana ke seluruh dunia itu adalah impiannya ketika ia masih muda. Namun Sayu membantah tentang umurnya. Ia pun mengatakan tentang umurnya yang sudah 26 tahun. Mendengar itu, Mak Goyo terkejut, tidak menyangka bahwa mereka sebaya, hanya saja berbeda 1 atau 2 tahun darinya. Lalu ia meminta maaf atas ketidaksopanannya. Sayu pun menyuruhnya untuk santai saja. Sambil memberikan makanan ke Sayu, Mak Junhu mengatakan untuk memaafkan ketidaksopanan dari kakaknya. Meskipun kita baru pertama kali bertemu, memang kakaknya terkadang suka lupa sopan santun ketika berbicara dengan seseorang yang dia sukai. Lalu ia menyuruh Sayu untuk memakan makanan yang telah ia berikan itu. Sayu menerima makanan itu dan berterima kasih atas makanannya. Sayu pun mengatakan bahwa kita bertemu untuk pertama kalinya, dan aku sudah berhutang pada kalian. Dengan wajah yang tersenyum lebar, Mak Goyo menyuruhnya untuk santai, sebab merekalah yang berhutang kepada Sayu. Ia menyuruh untuk jangan canggung, dan ia ingin Sayu memanggil dirinya dengan sebutan kakak. Setelah itu, ia menjelaskan tujuannya bahwa mereka semua
sedang dalam perjalanan ke Shenyang untuk sesuatu yang sangat penting. Tapi itu akan menjadi masalah jika tiba-tiba mereka diserang oleh bandit. Setiap kali kami pergi ke Shenyang, kami selalu berkemah di tempat ini. Tempat ini tinggi dan terbuka, sehingga akan mudah untuk kami membela diri. Walaupun agak tidak sopan, tapi kami berharap kamu mengerti. Mendengar cerita mereka yang akan pergi ke Shenyang, Sayu pun mempertanyakan, apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Moyong? Mendengar pertanyaan itu, Mak Goyeo mengatakan bahwa ia tidak peduli seberapa banyak kami berhutang kepadamu. Tetapi demi klien kami tidak dapat memberitahukan apapun kepadamu. Kepercayaan klien adalah apa yang harus dilindungi oleh Biro Kuda Besi. Karena itu adalah aturan kami. Jika kami merusak kepercayaan mereka, biro skala kecil seperti kami tidak akan bisa bertahan. Mendengar penjelasan itu, Sayu meminta maaf, dan ia pun paham akan perkataan dari Mak Goyeo. Seketika terdengar suara gelak tawa dari Mak Junhu yang memecah kecanggungan. Ia mengatakan, untuk jangan terlalu mempedulikan tentang hal itu. Ia juga bertanya, apakah Sayu akan pergi ke Shenyang juga? Sayu pun membenarkan pertanyaan itu, sebab ia ada sesuatu yang perlu ia ketahui. Lalu ia bertanya, di mana orang-orang biro mendapatkan informasi? Mak Junhu pun menjawab pertanyaan dari Sayu. Ia berkata, itu tergantung pada jenis informasi yang kamu inginkan, tetapi jika kamu ingin mengetahui, sumber informasi terbaik itu berada di distrik pusat, itu adalah publik dan faksi berpangkat rendah. Karena Sayu yang tidak mengetahui tentang publik dan faksi berpangkat rendah, maka Mak Junhu menjelaskannya tentang publik dan faksi berpangkat rendah. Karena status sosial yang rendah dan koneksi yang luas, tidak ada tempat di mana mereka tidak memiliki mata dan telinga. Publik di Shenyang memang cukup aneh. Mendengar penjelasan itu, Sayu pun paham. Dalam pikirannya ia menyimpulkan bahwa publik dan faksi berpangkat rendah itu adalah golongan masyarakat dan golongan rendah. Itu berarti mereka adalah pengemis dan pelayan. Lalu Mak Goyeo memberitahukan bahwa sekarang Shenyang sedang berada di ambang perang karena desa Daeryok dan keluarga Moyong. Tetapi, jika tidak untuk sesuatu yang terlalu penting, lebih baik menghindarinya. Akan tetapi, Sayu tetap pada pendiriannya. Karena itu adalah sesuatu yang benar-benar ia perlu ketahui. Dengan tekad yang kuat, di dalam hatinya ia berpikir, apapun yang terjadi, ia pasti akan menemukan yang ia cari. Ia pun tersenyum, namun senyuman itu berubah menjadi menakutkan, membuat Mak Goyeo yang melihat itu menjadi terheran. Dengan rasa takut yang ia sembunyikan dari balik wajahnya, Mak Goyeo yang sudah mengerti mengatakan, sepertinya ceritanya berat. Aku tidak akan bertanya lagi. Lalu, mereka semua kembali makan. Namun karena mereka terlalu asyik mengobrol, sehingga makanan itu saat ini sudah menjadi dingin. Namun mereka semua tetap menyantapnya di bawah langit malam, yang dipenuhi lautan bintang, yang berkedip indah. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Langit biru yang indah dipadukan dengan putihnya awan, bagaikan lukisan yang tak ternilai. Semua rombongan Biro Kuda Besi kembali melanjutkan perjalanan. Melihat pemandangan di sekitarnya, Mak Goyeo mengatakan bahwa ia yakin tempat ini segera akan menjadi dunia asosiasi bela diri. Mak Goyeo menyuruh Sayu untuk membayangkan ukuran tempat ini, yang dikelilingi oleh strukturnya adalah HKM. Sedikit penjelasan tentang HKM. Istilah HKM paling umum merujuk pada hutan kemasyarakatan. HKM adalah skema perhutanan sosial, di mana pemerintah memberikan izin kepada kelompok masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan negara, hutan lindung, atau hutan produksi secara legal dan berkelanjutan. Lanjut ke cerita, ia juga mengatakan bahwa tempat ini sudah seukuran kantor Liga Murim. Aku yakin mulai sekarang, tidak ada yang melampaui Asosiasi Bela Diri Besi. Mendengar kata Asosiasi Bela Diri Besi, untuk yang pertama kalinya, Sayu mempertanyakan tentang hal itu. Mendengar perkataan dari Sayu, Mak Goyeo pun merasa heran, sebab tidak mungkin Sayu tidak mengetahui tentang Asosiasi Bela Diri Besi. Dengan tertawa, Sayu menjelaskan bahwa ia sudah lama sekali ia pergi ke distrik pusat, jadi ia tidak tahu apa-apa. Mereka pun mengobrol di sepanjang perjalanan itu, di mana Sayu menumpang di kereta barang milik Biro Kuda Besi. Lanjut Mak Goyeo menjelaskan bahwa 9 pusat, 5 naga, Liga Singa. Ketiga kekuatan ini membentuk Asosiasi Bela Diri Besi. Apakah mereka kuat? Tanya Sayu sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Mak Goyeo kembali menceritakan bahwa apakah Sayu tahu tentang 2 orang suci, 3 tiran, dan 4 kehormatan. Ini adalah gelar hanya untuk master terbaik dunia. Mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Salah satunya adalah Rainy Swartsen Upyopja. Dia adalah ketua dari 9 pusat.
Lalu yang satunya lagi adalah Ketua Liga Lima Naga, Fist Sign Huang Bogukak. Keduanya adalah master terbaik di seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka. Dan orang lain yang mengikuti keduanya adalah The Unmatched Sword Tyrant, Cheol Museong. Cheol Museong, dia adalah Ketua Liga Singa. Meskipun pangkatnya lebih rendah, tapi hanya ada sedikit perbedaan antara kekuatan Cheol Museong dan yang lainnya. Begitulah hebatnya mereka. Menurut beberapa orang, mereka bertiga berada di ambang menjadi immortal. Mendengar cerita itu, Sayu berpikir tentang kata immortal. Menurutnya, ada beberapa makhluk immortal di Goryeo juga. Dan sang guru menyebut mereka pertapa. Semua pertapa itu kehilangan nyawa mereka. Karena sang guru, karena itu, kekuatan Jenderal Artileri Surgawi disebut seni bela diri Salseon, atau seni bela diri untuk membunuh. 3 immortal yang akan datang ialah sorotan para master saat ini. Ia ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka bertarung dengan gurunya. Namun Sayu mengubah pemikirannya. Jika mereka berdua yang bertarung melawan 3 immortal itu, siapa yang akan menang? Memikirkannya saja sudah membuat Sayu tersenyum bahagia.